Salam, damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sekali pada hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah live recording Jemaat GKI Murubudak. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat 8-20 dan bahan renungan terambil dari Yohanes 14 ayat 15-21. Firman Tuhan kita pada hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Puji Haryadi MDiv. Pemberitahuan bahwa dengan upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran coronavirus DCAC-19, maka untuk memutus mata rantai penyebaran, semua warga dianjurkan untuk melaksanakan social distancing atau menjaga jarak dan menghindari kerumunan sesuai anjuran pemerintah. Kita warga gereja dianjurkan untuk beribadah melalui live streaming maupun live recording di rumah masing-masing. Sebelum beribadah, persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik. Ikuti ibadah dengan hikmat sebagaimana kita beribadah pada hari Minggu di gereja dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada di channel YouTube GKI Murubudak. Persembahan bisa dikirim langsung ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Murubudak atau dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 03108055557 atas nama GKI Murubudak. Demikian warta jemaat minggu yang dapat disampaikan. Kami atas nama Jemaat GKI Murubudak mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Kami silakan kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan kidung pujian Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan.
doa pengampunan dosa, dan ucapan syukur. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami menyadari bahwa tiada satupun yang dapat tersembunyi dari hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami sering melalaikan perintah-Mu dan berlaku tidak setia, sehingga menimbulkan pelanggaran dan dosa. Sebagai orang tua, seringkali kami melukai hati anak-anak kami. Kami melalaikan peran kami sebagai orang tua. Bahkan tanpa sadar, kami juga menyakiti anak-anak secara fisik, sehingga membangkitkan amarah dalam diri mereka. Dan sebagai seorang anak, kami juga mengaku bahwa kami melakukan kesalahan dengan menyimpang, melawan, membantah. Kami keras kepala, bersikap tidak hormat, dan tidak patuh. Ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Tolonglah dan pimpin kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat ini juga Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kuasai mata hati dan pikiran kami, agar firman-Mu bisa kami pahami dengan baik. Kami menyerahkan hidup kami, agar dapat dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Petunjuk hidup baru. Jemaat saya mengundang untuk berdiri. Petunjuk hidup baru saya ambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat disilakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian Yesus Juru Mudiku.
Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Puji Haryadi MDiv. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersama-sama dalam minggu ini, kita masuk dalam minggu Paskah yang ke-6 atau minggu yang disebut dengan Minggu Rogate, di mana Minggu Rogate diajak terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum menerima kebenaran Allah, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kasih-Mu Engkau nyatakan dengan kami. Urapan kuasa-Mu Tuhan mengurapi kami bersama hamba-Mu yang menyampaikan firman dan seluruh sidang jemaat yang dengar. Tuntun bimbing kami supaya dapat kami memahami akan firman, kami dapat melakukannya sehingga firman itu akan hidup, berkarya dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami sambut Bapa firman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka firman Allah sebagai dasar pelayan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yang demikian beritanya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita diajak kembali untuk melihat bagaimana Yesus dalam perikop mengatakan Yesus menjanjikan penghibur. Saudara yang dikasihi Tuhan, nas-nas dalam minggu ini adalah nas yang ditulis sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jika sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada berbagai pengajaran untuk meneguhkan, menguatkan murid-murid Yesus pada saat itu. Adapun dalam melalui Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 ini, ada beberapa pengajaran Yesus melalui nas ini. Yang pertama, bagaimana sikap hidup dalam kehidupan sebagai murid Yesus adalah, pertama, Yesus mengajarkan tentang kasih. Kenapa Yesus mengajarkan kasih? Kasih dalam pengajaran Tuhan Yesus adalah merupakan inti iman Kristen. Inti iman Kristen tidak panjang, hanya lingahur, yaitu kasih.
Tapi bagaimana Yesus mengajarkan tentang kasih, kasih bukanlah hanya bukanlah sebagai sesuatu yang hanya menjadi sebuah pengungkapan gitu. Bukanlah sekedar hanya diucapkan. Tapi kasih yang Yesus kehendaki adalah Yesus mengendaki kasih itu harus dinyatakan dalam sebuah tindakan, sebuah kehidupan yang nyata, kehidupan yang konkret dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, dalam pengajaran kasih adalah sebagai bentuk penggenapan yang sudah dilakukan Yesus dalam hukum Taurat 10 perintah. Dan itulah Yesus memperkenalkan hukum kasih sebagai perintah kepada murid-muridnya. Karena sebelum Yesus memberikan penggenapan ini, Yesus juga sudah menyatakan kasihnya kepada umat manusia melalui kelahirannya, melalui penderitaannya, melalui pengorbanannya, penebusannya, dan bahkan melalui penyelamatannya. Inilah kasih Tuhan yang sudah dinyatakan untuk umat manusia. Oleh sebab itu, supaya kasih yang sudah diteladankan Kristus itu juga menjadi bagian kasih yang harus dilakukan oleh setiap umat manusia, sehingga Yesus menjelaskan kasih, bagaimana kasih yang harus dilakukan. Kasih yang kita kenal dalam kehidupan kita, kasih agape yang daripada Allah, kasih tanpa pamrih, harus direspon oleh semua murid-muridnya dan hari ini juga oleh saya dan saudara sekalian. Sehingga Yesus mengajarkan dua kasih yang harus menjadi dasar iman dan dasar hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan itu yang juga diharapkan menjadi dasar hidup dalam kehidupan murid-murid Yesus. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Jadi mengasihi Tuhan tidak hanya cukup dengan ucapan, tapi mengasihi Tuhan juga harus dinampakkan dalam sebuah kehidupan yang nyata, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dan dalam segenap akal budi kita. Sehingga apa kita lakukan pun sebagai bentuk mengasihi Tuhan. Karena kita percaya Tuhan ada bersama kita dimanapun kita berada. Dan saudara dikasihi Tuhan, yang kedua adalah kita bersama-sama juga diajarkan tentang kasih yang harus juga dinampakkan, bahwa kita bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi bagaimana kita juga menampakkan kasih terhadap sesama. Di mana yang kedua adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah saudara, kasih yang demikianlah yang Tuhan rindukan dilakukan dalam kehidupan murid-murid Yesus dan kepada kita sekalian. Karena kasih itulah yang akan bawa kasih yang memberikan keselamatan, kasih menghadirkan damai sejahtera, dan kasih yang memberitakan penebusan dan penyelamatan daripada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus juga mengajarkan melalui nas ini adalah kasih kuat kuasa Tuhan juga melengkapi kasih yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih kuat kuasa Tuhan juga menjadi hal penting? Karena kasih kuasa Tuhan disitulah yang akan mengajarkan, memampukan kita bersama-sama. Karena kita sadar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kasih Tuhan, manusia tidak akan dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik, yang terindah. Karena kita sadar hidup dan kehidupan kita, murid Tuhan juga disadari oleh Yesus, bahwa murid Tuhan juga memiliki keterbatasan, kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, supaya dalam kelemahan keterbatasan itu Tuhan melengkapi, Tuhan menyempurnakan, memampukan, sehingga murid Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik. Sehingga Yesus pun tidak pernah membiarkan murid-murid Tuhan untuk berjalan sendiri, untuk berpikir sendiri, untuk melakukan segala sesuatu dengan kehidupannya sendiri. Tapi Tuhan terus menyertai, Tuhan terus hadir bersama mereka, dan Tuhan juga terus memberkati apa yang mereka
kerjakan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah sebabnya Yesus dalam menyatakan penyelamatannya, dia tidak berhenti pada satu sisi saja. Dia tidak berhenti pada kelahiran, dia tidak berhenti pada penderitaan, penebusan, pengorbanan, penyelamatan. Tapi dia ketika ia mau naik ke surga, dia pun juga mempersiapkan kuasa Roh Allah yang juga tetap hadir untuk menyertai murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari dua pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-21 ini, kita bersama-sama diajak melihat beberapa hal penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, mari kita terus menghadirkan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Baik dalam kehidupan kita sebagai pribadi, baik dalam kehidupan kita sebagai keluarga, baik dalam kehidupan kita sebagai gereja, dalam kehidupan kita dalam lingkungan masyarakat, dalam kehidupan kita dalam lingkungan pekerjaan, dan dalam kehidupan kita pun dimanapun Tuhan mempercayakan kita. Karena kasih Allah harus kita hadirkan, harus kita nampakkan, kita nyatakan di dalam kehidupan. Itu yang pertama yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan hari ini juga kepada saya dan saudara sekalian. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama terus melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Karena kita sadar dalam kehidupan kita manusia tidak ada yang sempurna. Ada memiliki kelemahan, ada memiliki ketidakmampuan, keterbatasan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengan kekuatan Allah yang melampaui segala akal pikiran kita yakin Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan melengkapi kita, Tuhan akan terus menyertai kita, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sehingga dalam kelemahan keterbatasan kita, Tuhan akan memperlengkapinya menjadi sempurna oleh karena kasih setia Tuhan. Sehingga dalam kehidupan demikian, antara kasih yang dinampakkan dan antara kehidupan yang terus melibatkan Tuhan, kita percaya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, semuanya dapat kita kerjakan. Bahkan kadang-kadang kita bisa menemukan hal-hal yang menurut akal pikiran kita tidak mungkin, tapi semuanya bagi Tuhan menjadi mungkin oleh karena kasih kuasa daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita bersama-sama terus merespon kasih Allah, terus melakukan kehidupan kasih Allah. Mari kita terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih dalam situasi sekarang ini, kita percaya pertolongan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Karena itulah janji daripada Tuhan, dan kita percaya kasih Tuhan akan melengkapi memberkati kita, menolong kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, firman-Mu sudah mengajar kehidupan kami sekalian. Dalam firman Tuhan kami terus dimampukan untuk dapat menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kami. Dimanapun Tuhan percayakan kehidupan kami. Dalam pengajaran Tuhan ini juga ajaran kami bersama-sama. Tidak pernah mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi selalu mengandalkan kekuatan Allah yang melampaui segala akal pikiran kami. Sebab dalam berbagai kesulitan, berbagai rencana kami yang tidak mampu kami selesaikan akal pikiran kami, Tuhan juga mampukan menyelesaikannya melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, firman-Mu yang begitu indah yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan pada saat dalam kesulitan kami. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama juga bersyukur. Walaupun kami belum bisa melaksanakan ibadah dalam kehidupan kami bersama-sama,
Tapi kami bersyukur Engkau juga tetap melawat kami, tetap mengasihi kami dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam ibadah minggu dalam rumah tangga kami masing-masing. Kasih-Mu selalu terus menyertai kami dan memberkati kami, dan memberikan segala sesuatu yang terindah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mau menyatukan hati dan pikiran kami bersama seluruh sidang jemaat dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan pelayanan kami. Tuhan memberkati kehidupan gereja-gereja Tuhan. Tuhan juga memberkati kami bersama-sama dalam seluruh rencana dan program kerja kami. Berkati juga Tuhan kami bersama-sama dalam kehidupan kami bersama seluruh sidang majelis-Mu dan seluruh kami yang terlibat dalam pelayanan minggu ini. Tuhan berkati kami semua, pakai kami semua Tuhan, untuk menjadi saluran kasih dalam kehidupan kami, saluran berkat dalam pelayanan kami. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, berkati dalam setiap kehidupan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami selaku orang tua, selaku anak-anak, remaja dan pemuda, selaku orang tua yang sudah jompo, dan duda anak yatim piatu, Tuhan berkati. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami, harapan rencana masa depan cita-cita kami, Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang dalam berbagai tantangan masalah, Kau juga memberikan jalan keluar. Kau berkati juga jemaat-jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang menghadapi sakit, penyakit di rumah pun di rumah sakit. Tuhan kasih menjamah dan memberikan kesembuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu, walaupun dalam situasi yang sulit dipenuhi dengan rasa ungkapan-ungkapan syukuran Tuhan, Tuhan berkati ungkapan-ungkapan syukur jemaat-jemaat-Mu, tambahkan tambah karunia, berkat tambah berkat, sehingga semua yang melengkapi sukacita ungkapan syukur jemaat-jemaat. Bapa surga, berkati juga dalam kehidupan kami, dalam kehidupan berbangsa negara. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati apa yang menjadi harapan kerinduan para pemimpin negara kami untuk bebas dari virus corona. Dan juga secara khususnya pemerintah dari Kabupaten Tabalong, dan berkati, dan masyarakat kami dari Kabupaten Tabalong Kota berkati, supaya kami bersama-sama ikut disiplin, jujur dalam menyikapi virus corona ini. Oleh surga, demikian juga Tuhan, seluruh harapan rencana kami selanjutnya, seluruh aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya Tuhan terus akan menyertai dan memberkati kami. Bila Bapa seluruh doa kami, semuanya kami pohonkan, pintakan, dan segala kerendahan hati kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini mengenai kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepas segala daripada jahat. Karena kalian punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dengarlah pengantar persembahan. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanammu. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami datang kepadamu karena kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kepadamu. Biar Engkau berkati persembahan kami ini, agar boleh berguna untuk kelebaran sayap-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan, dengarkan kita memuji nama Tuhan dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Di sini
Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.